Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Kali ini Bu Betty akan menjelaskan dan membahas soal komprehensif terkait dengan anggaran, ya, atau budget. Jadi yang akan kita buat itu adalah budget secara keseluruhan, mulai dari proyeksi penjualan sampai dengan nanti anggaran kas. Meskipun kalian baru mengerjakan sampai dengan biaya tenaga kerja langsung. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah flow atau keterkaitan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya, di mana kesalahan pada satu angka, yaitu pada saat kalian membuat proyeksi penjualan, nanti akan berakibat kepada kesalahan-kesalahan anggaran berikutnya. Kenapa demikian? Karena memang anggaran penjualan dan juga proyeksi penjualan ini yang menjadikan basis untuk penyusunan anggaran-anggaran berikutnya. Gitu ya. Coba kita perhatikan kembali soalnya yang sudah kalian kerjakan. Jadi di sini ada data time series yang menunjukkan tren penjualan dari tahun ke tahun. Kemudian seharusnya kalian mencari proyeksi penjualan ini ya, A berapa, B berapa gitu dengan metode trend moment yang pasti kalian sudah bisa. Untuk mempercepat di sini sudah disediakan angkanya, tidak perlu dikonfirmasi. Kemudian soal yang pertama itu kalian harus membuat persamaan regresinya. Y sama dengan alfa plus beta X. Nah, berarti di sini kalian tinggal memasukkan alfanya berapa, betanya berapa. Alfanya kan tadi 132.000. Kemudian betanya adalah 10.000. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan 132.000 ditambah 10.000 X. Nah, lalu di soal kedua, nomor 2, itu kita harus mencari perkiraan penjualan roti pada tahun 20x5. Gitu ya, dengan perhitungan. Nah, kita lihat tabel di sini bahwa ini 20x4, x5 berarti kan di bawahnya sini. Sehingga untuk X atau pengalinya itu tinggal melanjutkan ini. Ini sudah 0, 1, 2, 3, 4. Berarti X yang kelima itu adalah 5. Kita hitung di sini. Sama dengan 132.000 ditambah, dikasih kurung ya, karena perkalian itu kan nanti didahulukan, sehingga harus kalian kasih kurung, kalikan 5, kurung tutup. Nah, ketemu 182.000 untuk penjualan 20x5. Lalu kita lihat lagi, ternyata di soal nomor 3 ini ya, kita perhatikan bahwa untuk proporsi penjualan semester 1 60%, semester 2 40%. Ini sama dengan 60% kali ini. Nah, kemudian yang semester 2 itu 40% kali total penjualan 2015. Itu. Nah, ini otomatis ngisi ya. Nah, jadi di sini itu sudah Bu Betty masukkan rumus, yaitu rumusnya adalah, nah ini ya, tinggal klik 2 ya. Penjualan semester 1 dikalikan dengan prosentase. Jadi di soal kan sudah ada prosentase penjualan setiap bulan Januari, Februari, dan seterusnya sampai dengan Juni. Nah, jadi kalian harus terbiasa menggunakan rumus ini. Nah, ini kok ada dolar-dolar ini maksudnya apa? Nah, ini untuk ngunci. Ngunci supaya pengalinya itu tetap ini.
Oke ya. Nah, ini kalau di laptop kalian pakainya F4. Kan sudah, sebentar ya, sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, ini di kursornya taruh sini, kemudian di F4. Fn, F4 ini ngunci supaya nanti pengalinya adalah di sel D4 ini terus, gitu ya. Kenapa? Karena kan nanti ini kita rumus 1 ini kita tarik ke sini, seret. Gitu ya. Kita tarik. Kalau misalnya kalian tidak dikunci, maka nanti rumusnya pengalinya yang di sini ya 20% kali sel yang ada di sini gitu ya, sehingga harus dikunci supaya pengalinya adalah mandek di sini terus. Oke ya. Lalu dijumlah tinggal kalian pakai rumus sum. Oke. Nomor 3 clear ketemu ya. Jadi kalian harus mahir menggunakan rumus Excel. Nah, kemudian kita ke nomor 4. Kita lihat soalnya. Nah, kita ingat bahwa untuk rumus anggaran produksi di sini menggunakan stabilitas produksi. Artinya produksi dari bulan ke bulan itu jumlahnya adalah stabil atau sama. Lalu di sana sudah diketahui persediaan akhirnya itu berapa dan juga persediaan awal yang dimiliki berapa, sehingga angka ini dan ini itu harus dimasukkan. Ini ya, persediaan akhir dan persediaan awal. Penjualan langsung kita masukkan rumus, yaitu ambil dari penjualan semester 1, karena yang kita buat ini anggaran untuk 1 semester saja, gitu ya, untuk mempersingkat perhitungan kalian. Oke, sudah. Kemudian kalian yang perlu diingat bahwa anggaran penjualan itu adalah anggaran produksi itu adalah penjualan ditambah dengan persediaan akhir, ketemu barang siap dijual, dikurangi persediaan awal yang kita miliki, ketemu dengan produksi semester 1, dibagi dengan 6, ketemu, ini pakai rumus ya. Nah, pakai rumus, ketemu 18.225. Oleh karena itu, kalau nanti ternyata kalian dari sini itu sudah salah, maka ke bawah itu akan salah semua. Sehingga harus sangat cermat dan hati-hati ya. Kita akan membuat anggaran produksi. Nah, ini kita kosongi dulu aja, biar kalian tahu. Nah, gini ya. Jadi persentase penjualan ini sama dengan di sini. Nggak ditulis lagi juga enggak masalah. Lalu penjualan itu tinggal ambil angka di atasnya. Ya, sama dengan ini. Sudah, lalu kita tarik. Nah, ini untuk ngecek, ini pakai rumus sum ya. Oh, jumlahnya 109.200 enggak? Oh, sama. Ya, untuk ngecek supaya kalian ketika ada kesalahan itu bisa langsung diketahui. Kemudian ingat persediaan akhir dan persediaan awal kan sudah ada. Persediaan akhir itu kita masukkan di bulan Juni sama dengan ya persediaan akhir. Lalu persediaan awal itu kita masukkan di bulan Januari. Oke. Lalu produksi tiap bulan itu kan ini. 18.225 kita masukkan. Nah, coba kita geret ya. Nah, ini kalau Bu Betty sampaikan tadi, kalau kalian rumusnya tidak dikunci, maka ke sini itu jumlahnya 00 karena dia akan sama dengan kolom atau sel di sini dan seterusnya gitu ya, sehingga ini harus kita kunci. Caranya adalah Fn F di double klik dulu, terus Fn F4 enter, baru kita tarik.
Oke, ya. Nah, ini kalian nyarinya bisa dari belakang atau bisa dari depan. Kita coba dari depan saja biar mudah. Nah, ingat ya bahwa ini ditambah dengan ini ketemu ini dikurangi ini ketemu ini. Berarti rumusnya kita balik, sama dengan ini ditambah sini. Terus sini sama dengan ini dikurangi ini. Jadi rumusnya kita balik. Oke ya. Lalu di sini persediaan akhir bulan Januari itu menjadi persediaan awal pada bulan Februari. Nah, ini rumusnya kita tarik aja. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal kita lengkapi. Ini. Thread. Nah, kalian untuk ngecek, oh saya angkanya ada yang keliru atau tidak ya, itu bisa juga menjumlahkan ini ya, sum sebentar. Nah, ini kok tidak sama, kita cek di sini. Oh, ternyata oh bukan ini maksudnya. Ini ya, keliru, sama dengan sum. Ini untuk memastikan jawaban kita sudah betul atau belum. Yang kolom terakhir ini ya, coba sama dengan ini ditambah dengan ini 2790, betul. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal. Bentar, persediaan awalnya ini ya, persediaan awal bulan Juni. Nah, ketemu. Oh, sebentar. Kok rumusnya hilang? Ini dikurangi. Nah, 18.225. Oke, sudah betul. Itu ya. Ini hanya untuk cross check saja gitu ya. Jadi prinsipnya kan kalian sudah paham, sehingga rumus-rumusnya itu tinggal kita tarik saja. Lalu untuk anggaran biaya bahan baku, ini kan juga pakai rumus. Jadi kalau sudah pakai rumus ternyata sampai bawah sudah terisi semua, ya. Padahal kita tadinya masih kosongan, hanya mengisi tadi di awal. Yang penting format kalian itu kita pakai rumus, nanti otomatis akan ngisi. Jumlah produksi ini tinggal ngambil di atasnya, sama dengan di sini. Ini Bu Betty kosongi dulu aja ya. Nah, udah ya. Sama dengan ini. Lalu kita tarik. Ini tidak perlu dikunci, tidak masalah, karena kan ini sama dengan atasnya. Kemudian bahan per unit roti itu membutuhkan berapa? Kita lihat di soal. Nah, ternyata membutuhkan bahan baku tepung sebanyak 2 kg. Harganya 10.000 setiap kilogram, berarti ini 2. Nah, 2. Lalu kebutuhannya tinggal mengalikan, sama dengan ini dikali dengan bawahnya. Sudah, kita tarik saja. Nah, ini jumlah di sini itu bisa penjumlahan dari sini, atau bisa juga langsung perkalian ini kali ini. Atau kalau mau ya kalian cross check.
untuk memastikan. Harga per kilogram ini di sini karena ini sudah dalam ribuan rupiah, berarti kita tulis 10 gitu ya. Lalu kita tarik. Nah, terus ini tinggal kalikan sama dengan ini dikali ini. Gampang ya? Tinggal kita tarik, selesai. Nah, coba ini kita delete ya. Jumlah produksi ikut yang ini lagi ya. Sama dengan yang atasnya. Kita tarik. Udah. Lalu JTKL per unit produksi atau jam tenaga kerja langsung untuk membuat 1 unit roti itu berapa? Nah, kita lihat soalnya ternyata 30 menit, biayanya 5.000 per jam. Nah, karena 30 menit itu kan sama dengan setengah jam. Supaya kita mempermudah ngitungnya. 0,5. Ini 0,5. Gampang sekali. Kita tarik, lalu kita kalikan. Ini dikalikan di sini. Nah, ini kalau misalnya mau kita bulatkan, itu juga bisa. Tinggal klik ini ya. Di atas ini mau berapa angka, di belakang koma. Kemudian harga per jam itu adalah 5.000 karena ini sudah dalam ribuan, berarti kita tulis 5 saja. Oke, kita blok lalu kita tarik. Nah, lalu kita kalikan. Nah, gampang sekali, kita cek coba di sini. Nah, udah ya, sama ya. Sekarang, kalian sampai BTKL saja ya. Coba kita lihat yang BOP. Nah, jumlah produksinya ini tadi ngambil dari angka anggaran produksi, kemudian biaya bahan pembantu itu sudah ada keterangan di soal, tinggal diisikan. Terus ada gaji supervisor, setiap bulan 2 juta tinggal masukkan, biaya listrik dan air tinggal dimasukkan. Kalau satu semester 1.500.000 berarti tinggal dibagi 6. Ketemu 250. Biaya penyusutan itu kalau satu semester 3 juta berarti satu bulannya adalah 500.000. Ini tinggal dijumlahkan. Ini ya, yang dijumlahkan biaya bahan pembantu dan seterusnya itu untuk BOP-nya. Lalu anggaran kas. Saldo kas awal ini sudah ada, jadi kita masukkan di bulan Januari. Lalu kas masuk itu kita ambil dari penjualan, karena ini anggapannya penjualannya adalah semuanya tunai. Nah, jadi di anggaran penjualan di sini, nih ya, nah ini kan jumlah penjualan. Anggaran penjualan yang lengkap itu mesti di sini dikasih, harga jualnya berapa, kemudian ada keterangan juga biasanya yang dibayar dengan tunai berapa, yang kredit berapa gitu ya. Nah, yang masuk kas itu khusus untuk yang penjualan tunai, tinggal tarik angkanya saja ya. Lalu kas keluar itu kita ambilkan dari biaya bahan baku atau anggaran BBBB, BTKL dan BOP. Kita tinggal pakai rumus saja, terus di rumusnya kita tarik ke belakang. Di jumlah, ternyata ada saldo minimal. Dan di sana ada ketentuan. Jadi, kalau saldo minus itu bisa pinjam, di mana cicilan itu dilaksanakan dengan 3 kali atau 3 bulan dengan bunga 1% per bulan dari sisa pinjaman. Kalau misalnya mau menabung itu manakala ada saldo lebih dari 5 juta baru menabung. Sehingga
Oh, kalau kita lihat di sini, oh ini minus 352 sekian. Kemudian dia pinjam 1.500.000. Lalu saldo akhirnya itu adalah minus ini, kemudian karena sudah ditutup dengan pinjaman, ada 1.147. Saldo akhir ini yang akan ditarik ke saldo bulan Februari dan seterusnya. Oh, di sini ada saldo 5 juta. 5 juta lebih sehingga dia menabung. Bisa menabung kalau ada saldo lebih gitu ya. Tetapi karena ingat bahwa di sini itu kita masih punya utang sehingga utang ini kita lunasi dulu. Ya, kan utangnya 1.500.000. Kemudian bunganya 1%, tinggal dikalikan. Itu ya. Ini dicicil selama 3 kali, berarti dicicil 500 ribuan, ya. Ditambah dengan bunga. Ya, bunganya 1% dari 1.500.000 kan 15.000. Nah, ini untuk membayar utang, saldonya tinggal 4 juta sekian. Ini masuk ke sini dan seterusnya. Oh, di sini ada saldo 8 juta. Nah, kalau sudah melebihi bisa menabung gitu ya. Bisa menabung sehingga dikurangi dengan tabungan, saldonya sekian dan seterusnya. Ya, yang seperti ini tergantung dengan kebijakan dari perusahaan. Nah, gampang sekali ya ternyata untuk menyusun anggaran perusahaan di mana kalian angkanya itu tinggal menggunakan rumus 5 menit jadi. Ya, yang penting kalian sudah tahu flow atau aliran angka ini diambilkan dari mana dan juga rumus-rumus yang digunakan. Itu saja, selamat belajar. Silahkan yang masih keliru dikerjakan kembali, karena nanti untuk ujian akhirnya itu kira-kira soalnya akan semacam itu dengan soal yang lebih kompleks lagi. Ini adalah soal yang sederhana, yang penting kalian tahu aturan main dan juga angka-angka itu diambil dari mana, flow-nya, keterkaitannya kalian harus paham dulu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua selalu